Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan jajaran operator andalan? Jumpa lagi di channel Wansun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara aktivasi, menyusun kertas kerja, dan cara mengajukan pengesahan kertas kerja RKAS di aplikasi Arkas 4. Nah, baik, di sini saya sudah membuka aplikasi Arkas versi terbaru, yaitu aplikasi Arkas versi 4.1.0, yang mana di sini ada perubahan logo dari Arkas yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, baik, kemudian langkah selanjutnya kita akan login ke aplikasi Arkas. Nah, di sini kita masukkan alamat email untuk username-nya. Kemudian kita masukkan password. Namun sebelum kita pilih masuk, pastikan laptop kita terkoneksi dengan internet atau terhubung dengan internet. Nah, maka langkah selanjutnya kita bisa pilih atau kita bisa klik masuk. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul tampilan dashboard seperti berikut ini. Nah, di sini di pojok kanan bawah ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa kertas kerja tahun 2024 sudah bisa dianggarkan. Nah, kita harus secepatnya membuat kertas kerja BOSP tahun 2024. Meskipun hari ini masih tahun 2023, tepatnya masih tanggal 17 November tahun 2023, namun kita harus selesai membuat kertas kerja di aplikasi Arkas secepatnya. Untuk kabupaten kami paling lambat yaitu tanggal 25 November tahun 2023. Nah, kemudian kita akan aktivasi kertas kerja. Nah, di sini kertas kerja BOSP tahun 2024 masih belum aktif. Nah, untuk mengaktifkannya silahkan klik aktivasi kertas kerja. Bisa klik di sini maupun bisa klik di sini. Saya pilih yang atas, kita klik di sini aktivasi kertas kerja. Kita klik, kita tunggu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini kita harus mengisi data penanggung jawab. Nah, di sini kita inputkan, kita isikan nama kepala sekolah, nama bendahara, nama komite, kemudian kita masukkan NIP kepala sekolah, NIP bendahara, dan email komite. Kita isikan. Nah, setelah kita selesai mengisi data penanggung jawab, jangan lupa di sini emailnya wajib diisi. Nah, setelah itu kita bisa klik lanjutkan. Nah, maka di sini akan muncul pagu dana BOSP reguler. Nah, di sini nominal dihitung berdasarkan jumlah murid yang terdaftar di Dapodik. Nah, di sini ada nominal pagu Rp97.520.000, yaitu dari jumlah murid dikali nominal BOSP per daerah. Nah, untuk nominal BOSP per daerah itu berbeda-beda. Nah, di sini pagunya sudah sesuai. Kemudian kita pilih aktivasi kertas kerja. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul notifikasi seperti berikut ini. Di sini akan muncul keterangan kertas kerja tahun 2024 sudah aktif. Nah, di sini ada juknisnya yaitu
Anda wajib menganggarkan minimal 50% dari dana yang tersedia di tahap 1, yaitu di bulan Januari sampai dengan Juni. Dan pastikan untuk menghabiskan seluruh pagu anggaran. Kemudian kita pilih isi kertas kerja. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini ada notifikasi atau pemberitahuan. Di sini buat kertas kerja baru atau salin dari RKAS sebelumnya. Nah, di sini saya akan pilih buat baru. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini kita harus menyusun kertas kerja untuk dana BOS reguler tahun 2024. Nah, kemudian di sini ada pagu dana BOS reguler. Ini dia nominalnya untuk sekolah kami Rp97.520.000. Kemudian di sini juga ada panduan. Nah, di sini untuk panduan yang pertama, Anda wajib menganggarkan minimal 50% dari dana tersedia di tahap 1 di bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah membuat RKS manual di Excel. Nah, untuk penjelasannya yaitu sebagai contoh di sini sekolah kami pagunya yaitu Rp97.520.000. Nah, maka wajib menganggarkan minimal 50% atau setengahnya dari pagu untuk tahap 1. Jadi untuk tahap 1 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, kita harus menganggarkannya yaitu 50% atau setengahnya dari pagu. Kemudian untuk tahap 2 pun sama, yaitu 50% dari pagu atau setengahnya dari pagu. Nah, kemudian kita kembali ke Arkas. Nah, di sini untuk panduan yang kedua, pastikan Anda membuat anggaran berdasarkan juknis yang berlaku. Untuk panduan yang terakhir, Anda harus menghabiskan seluruh pagu anggaran untuk bisa mengajukan pengesahan. Nah, syaratnya untuk mengajukan pengesahan Anda harus menghabiskan seluruh pagu. Jadi di sini harus 0 dan di sini sudah dianggarkan sesuai dengan pagu. Nah, kemudian di sini ada perbarui data kegiatan. Nah, ini fungsinya untuk memperbarui data kegiatan. Misalkan untuk menambahkan honorarium guru, ketika kita klik honorarium, nama gurunya tidak ada. Nah, ketika tidak ada, silahkan klik perbarui data kegiatan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan tambah kegiatan. Nah, di sini ada isi detail anggaran kegiatan. Nah, di sini saya akan mengisi kegiatan untuk yang pertama, yaitu kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal. Nah, di sini kita ketikkan tugas guru. Nah, di sini akan muncul kegiatannya yaitu penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Kita pilih yang ini. Kemudian kita cari rekening belanjanya yaitu makanan dan minuman rapat. Belanja makanan dan minuman rapat. Kita pilih yang ini. Kemudian di sini kita ketikkan uraiannya. Nah, setelah kita mengetikkan uraian, kemudian kita masukkan harga satuan yang dianggarkan. Nah, untuk belanja makanan dan minuman, di sini saya anggarkan Rp30.000. Kemudian langkah selanjutnya dianggarkan untuk bulan apa? Nah, di sini kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Januari dan bulan Juli. Ini dia. Nah, ini dia rincian perhitungannya. Jadi 14 bungkus atau box
dikali Rp30.000. Jadi untuk bulan Januari 7 bungkus, untuk bulan Juli 7 bungkus. Kita kembali ke aplikasi Arkas. Untuk bulan Januari 7 bungkus, kita cari satuannya bungkus. Ini dia. Kemudian kita tambah bulan. Nah, di sini kita pilih bulannya, bulan Juli. Nah, kemudian di sini satuannya sudah otomatis untuk bulan Juli. Kemudian kita pilih masukkan ke anggaran. Kita klik di sini. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, di sini saya akan tambah kegiatan, yaitu untuk pembayaran honorarium guru non-PNS yang sudah masuk aplikasi Dapodik. Kita ketikkan kegiatannya di sini. Kita ketikkan honor. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih kegiatannya, yaitu untuk pembayaran honor guru atau pendidik. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih rekening belanja. Kita ketik di sini. Untuk rekening belanja kita ketikkan di sini honor. Kemudian kita cari honorarium guru. Nah, ini dia. Kita klik di sini. Kemudian kita masukkan uraiannya. Kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul nama PTK yang sudah masuk di aplikasi Dapodik yang memiliki NUPTK. Nah, di sini kita bisa pilih nama gurunya, kita pilih yang ini, kita klik. Kemudian kita masukkan harga satuannya, yaitu 500.000 per bulan. Kita pilih bulannya di sini, bulan Januari. Kemudian kita ketikkan jumlahnya. Kemudian di sini kita cari satuannya, yaitu bulan. Kemudian kita tambah bulan lagi, dikarenakan untuk pembayaran honorarium guru yaitu selama 12 bulan. Maka di sini kita bisa pilih tambah bulan. Kita ketikkan di sini 1. Untuk satuannya sudah otomatis mengikuti bulan sebelumnya. Kemudian kita pilih tambah bulan. Kita ketikkan di sini 1, kita tambah bulan kembali, bulan Desember, jumlahnya 1. Kemudian kita pilih masukkan ke anggaran. Nah, di sini sudah muncul. Ini dia program kegiatannya, rekening belanjanya, uraiannya. Kemudian di sini ada jumlahnya, satuannya, harga satuan, totalnya, dan di sini juga ada aksi. Kita bisa klik di sini. Kita bisa edit detail anggaran. Nah, di sini kita bisa mengeditnya ataupun menghapusnya. Jika ingin menghapus, kita bisa klik hapus semua. Maka semua kegiatan ini akan terhapus. Kemudian kita pilih tutup. Nah, di sini akan muncul sudah dianggarkan sebesar 6 juta dan yang belum dianggarkan 91 juta sekian. A few moments later. Nah, baik, di sini saya sudah selesai menyusun kertas kerja untuk dana bos reguler tahun 2024. Nah, di sini sudah dianggarkan sesuai dengan pagu. Ini dia sudah sesuai. Dan di sini belum dianggarkan sudah 0. Nah, berarti kita bisa mengajukan pengesahan. Namun sebelum kita mengajukan pengesahan, kita review terlebih dahulu. Kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul periode salur untuk tahap 1 sudah sesuai 48.760.000. Dikarenakan kita wajib untuk tahap 1 harus tersalurkan 50% dari pagu. Nah, di sini sudah sesuai, kita lihat. Sudah 50% dari pagu.
untuk tahap 1 yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Tahap 2-nya juga sama, 50% dari pagu untuk periode salur. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita bisa pilih cetak untuk mengecek rincian kertas kerja tahunan apakah sudah sesuai. Nah, ini dia rincian kertas kerja tahunan. Belanja operasional 82.517.800 dan belanja modal 15.200.200. Kita cek untuk belanja modal apakah sudah sesuai. Kita lihat. Ini dia pembelanjaan toren masuk ke belanja modal. Kemudian ini dia belanja modal untuk meja dan kursi. Dan terakhir yaitu belanja buku. Sudah sesuai. Kemudian kita cek rincian kertas kerja tahap. Apakah sudah sesuai? Nah, ini dia rincian kertas kerja tahap. Sudah sesuai. 48.760. Sudah sesuai. Kemudian selanjutnya kita akan cek rincian kertas kerja triwulan. Kita pilih. Kita tunggu. Nah, ini dia rincian kertas kerja triwulan. Kita sesuaikan. Apakah sudah sesuai untuk triwulan? 29.256.000. Kita lihat. Sudah sesuai. Untuk triwulan 2 19.504.000. Sudah sesuai. Kemudian untuk triwulan 3, ini dia triwulan 3 yang ini, 29.585.50. Kita cek. Sudah sesuai. Kemudian untuk triwulan 4 yaitu 19.174.950 rupiah. Apakah sudah sesuai? Kita cek. Ini dia sudah sesuai. Kemudian kita akan cek rincian kertas kerja untuk bulanan. Ini dia jumlahnya untuk bulan Januari. Rincian kertas kerja untuk bulan Januari yaitu 10.547.300 rupiah. Kita cek. Sudah sesuai. Kemudian kita cek bulan Februari. Ini dia 11.536.000. Sudah sesuai. Kemudian bulan Maret 7.172.700. Kita cek di Excelnya sudah sama atau belum. Sudah sama. Kemudian untuk bulan 4 di sini di Excelnya 5.336.000. Kita cek di sini untuk bulan April apakah sama. Sudah sama. Kemudian kita cek bulan Mei 4.717.100. Kita cek sudah sama. Kemudian untuk bulan Juni kita cek 9.450.900. Kita cek sudah sama.
Kemudian untuk bulan Juli kita cek 9.620.720 sudah sama. Kemudian bulan Agustus kita cek 9.883.280 kita cek sudah sama. Kemudian untuk bulan September kita cek rinciannya. Ini dia rinciannya 10.081.050 sudah sama. Kemudian untuk bulan Oktober kita cek 5.676.000 sudah sama. Kemudian untuk bulan November kita cek 6.335.550 kita cek sudah sama. Dan terakhir bulan Desember kita cek di sini 7.163.400 kita cek di sini apakah sudah sama. Nah, di sini sudah sama. Nah, selanjutnya kita akan mengecek lembar kertas kerja tahap. Kita klik. Nah, ini dia rinciannya untuk lembar kertas kerja tahap. Nah, di sini pendapatannya yaitu sudah sesuai setengah dari pagu untuk tahap 1 dan tahap 2. Kemudian belanja operasional yaitu belanja hasil penjumlahan dari belanja barang dan jasa dan pegawai. Sudah sesuai. Ini adalah belanja modal, sudah sesuai. 15.200.200 sudah sesuai. Kemudian kita akan cek lembar kertas kerja triwulan. Ini dia. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini, yaitu lembar kertas kerja triwulan. Nah, di sini ada belanja operasional dan belanja modal. Nah, ketika kita tambahkan belanja operasional dan belanja modal, maka hasilnya adalah pendapatan. Nah, di sini untuk triwulan 1 pendapatannya sudah sesuai dengan yang di Excel. Kemudian untuk triwulan 2 kita lihat di sini 23 juta, sementara yang di Excel 19 juta. Ini dia. Jadi abaikan saja yang ini dikarenakan kita harus salur 50% dari pagu. Ketika kita gabungkan pendapatan triwulan 1 dan 2 harus 50% dari total pagu. Jangan lebih. Di sini lebih. Namun ketika belanja operasional ditambah belanja modal untuk triwulan 2 jumlahnya adalah sama dengan yang di Excel. Ini dia. Setelah dijumlah. Nah, di sini juga untuk triwulan 4 harusnya 19 juta. Di sini pendapatannya 21. Abaikan saja yang benar ya, yang ini. Kita lihat. Nah, ini dia sudah benar. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ke halaman review. Kita klik kembali ke halaman menyusun. Kita klik di sini. Nah, setelah kita mereview dan sesuai, maka kita bisa klik ajukan pengesahan. Kita klik di sini, ajukan pengesahan. Nah, maka akan muncul notifikasi atau pemberitahuan seperti berikut ini. Kertas kerja Anda akan dikirim ke dinas setempat dan diperiksa kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Setelah pengajuan dikirim, kertas kerja tidak bisa diedit. Nah, di sini kita bisa batal atau ajukan pengesahan. Nah, di sini saya akan ajukan pengesahan. Kita klik. Kita tunggu.
Nah, di sini akan muncul notifikasi kertas kerja sedang dikirim. Mohon cek status terbaru secara berkala. Kita bisa klik kembali ke penganggaran atau tutup. Kita tutup saja. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan Arkas membutuhkan beberapa waktu untuk mengirim kertas kerja Anda ke dinas. Mohon cek status secara berkala. Kita bisa pilih cek status di sini. Kita coba klik di sini cek status. Nah, di sini akan muncul kertas kerja terkirim. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan dinas memerlukan 7 sampai dengan 14 hari kerja untuk memeriksa dan melakukan pengesahan. Silahkan cek status terbaru secara berkala. Kita tutup saja. Kita tinggal menunggu. Kita kembali ke penganggaran. Nah, di sini akan muncul tombol cek status terbaru untuk mengecek pengesahan. Untuk mengecek status pengesahan, kita bisa klik di sini. Nah, untuk Arkas versi 4 ini kita tidak usah sinkron karena akan otomatis terkirim. Nah, di sini akan muncul status diperbarui pukul 4.31. Jadi tidak usah sinkron, otomatis terkirim ke dinas dan ke pusat. A few moments later. Nah, kemudian kita coba cek kembali status terbaru. Di sini kita klik. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul RKAS sudah disahkan. Nah, kemudian kita bisa cetak RKAS. Nah, di sini kita bisa cetak RKAS ataupun kita bisa download. Nah, di sini banyak sekali formatnya. Silahkan di-download dan dicetak. Kemudian kita kembali ke penganggaran. Dan di sini statusnya sudah berubah. Sudah disahkan. Nah, demikian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.